Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat datang di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalian tahu nggak, kenapa sih kita sebagai umat Islam harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga kita harus yakin sepenuh hati bahwa mereka adalah utusan Allah yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang pentingnya iman kepada Nabi dan Rasul. Siapa-siapa saja mereka dan apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah mereka. Yuk, simak penjelasannya di video pelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, ada sebuah pantun. Hati tentram, jiwa damai. Dengan iman hidup berarti. Rasul diutus jadi pedoman, menuntun kita ke jalan lurus. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang ketiga, peserta didik memahami hikmah beriman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peserta didik dapat memahami sifat-sifat rasul dalam kehidupan generasi digital. Baik, materi kita yang pertama adalah arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fath ayat 13. Dari penjelasan yang tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Baik, materi kita selanjutnya adalah nama-nama Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun 25 nabi dan rasul antara lain sebagai berikut. Untuk memudahkan kita dalam mengingat dan menghafalkan nama-nama nabi yang 25 ini, mari kita lantunkan dalam sebuah lagu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad Mustafa. Oke, saya kira itu bisa memudahkan kita untuk mengingat nama-nama Nabi yang 25 ini. Selanjutnya, materi kita adalah tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang keempat, sebagai juru dakwah. Adapun tugas-tugas Rasul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan ketauhidan. Yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah maupun larangannya. Yang kelima, menunjukkan jalan yang lurus. Yang keenam, menyampaikan kabar gembira serta memberikan peringatan dan petunjuk. Yang ketujuh, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan kita. Materi kita yang selanjutnya adalah sifat wajib para rasul. Yang pertama, as-siddiq, artinya benar atau jujur. Dengan kata lain, bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang keempat adalah fatanah. Artinya setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan umat. Selanjutnya, sifat jais para rasul. Jais artinya boleh. Sifat jais berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun, sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jais rasul disebut dengan al-aradul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Selanjutnya materi kita adalah Rasul yang bergelar ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Sifat ulul azmi yang dimiliki Nabi Nuh alaihissalam adalah kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala di atas gunung. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Sifat ulul azmi yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam yaitu keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun laknatullah yang berjiwa
musyrik dan zalim. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Sifat ulul azmi yang dimilikinya yaitu kesabaran dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditunjukkan padanya dan ibunya sendiri. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat ulul azmi yang dimilikinya adalah keteguhan dan ketabahannya yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW mendapat cacian, hinaan, dan perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy, tapi dia selalu sabar dalam menghadapi cacian tersebut. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau manfaat dari beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala secara garis besar sebagai berikut. Pertama, memperkuat iman. Kepercayaan kepada Rasul akan semakin memperkuat iman seseorang. Yang kedua, motivasi berbuat baik. Kehidupan Rasulullah menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, memiliki pedoman hidup. Rasulullah SAW menjadi contoh dan teladan dalam menjalani hidup. Yang keempat, memiliki teladan. Rasulullah SAW adalah sosok yang patut dicontoh dalam segala hal. Yang kelima, memahami tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah dan ajaran Rasulullah, kita semakin memahami tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, meneladani sifat-sifat Rasul di era digitalisasi sekarang. Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Yang kedua, iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi. Yang kelima, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menjadi pribadi yang berkarakter, jujur, amanah, cerdas, dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab. Alhamdulillah, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan sebuah pantun. Sudah selesai belajar agama, mari kita amalkan setiap hari. Jadilah muslim yang soleh-soleha agar kita masuk surga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.